Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan dosen penguji Uji Kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Arum Linggar Ovita, Guru SMA Insan Cendekia Boarding School, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022 pada materi kesetimbangan kimia, bab faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, kalau bagus banget nih. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat? Alhamdulillah. Coba yang kencang pakai ekspresi sehat Ibu. Coba gimana? Gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat Ibu. Iya, udah oke. Kayaknya lemes banget. Nah, untuk laptopnya kalian simpan dulu ya. Nanti kalau Ibu ada instruksi buka laptop baru dibuka. Oke, nah siapa ini yang bikin papan tulisnya? Kita tolong dihapus dulu. Siapa yang bikin? Ya. Ya, terima kasih Bayu. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Jangan lupa mengucap syukur kalian sampai hari ini masih diberi kesehatan ya. Silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Alia Putih Arista, hadir. Alfa Aulia, Brilian Kurniawan, Hadir Bu. hadir. Devania, Evan Zikra, Muhammad Lutfi, Raivan Alifarla, Indri Bayu Anggreni, Muhammad Reza Bukti. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, terakhir pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang kesetimbangan kesetimbangan kimia. Kita tahu bahwa ada dua jenis reaksi. Yang pertama reaksi irreversible atau reaksi apa? Reaksi searah. Kalau yang satunya reaksi reversible, bolak-balik. Kalian masih ingat nggak bedanya persamaan reaksi kalau satu arah sama bolak-balik itu bedanya di mananya? Di persamaan reaksinya perbedaannya di tanda panahnya. apa Billy? Tanda panahnya. Tanda panah. Kalau reaksi bolak-balik panahnya gimana emang? Ke kanan sama ke kiri. Iya, bolak-balik, ada ke kanan, ada ke kiri. Baik, masih ingat semuanya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mencari tetapan kesetimbangan atau KC. Ada yang masih ingat kalau ada reaksi ini bagaimana rumus KC-nya? Siapa mau ke depan tunjuk tangan? Oke, Billy silakan.
Ya, terima kasih Brilian ya yang maju tadi ya. Konsentrasi apa ini? NH3. NH3 itu sebagai apa? Produk. Produk pangkat Dua. Koefisien. dua itu apanya? Koefisien dibagi konsentrasi. N2. Iya, konsentrasi reaktan pangkat apa? Koefisien. Ya, nah di sini produknya kebetulan NH3, reaktannya N2 dan H2. 2. Nanti kalau reaksinya berubah, intinya produk pangkat koefisien dibagi reaktan di pangkat koefisien. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah pergeseran kesetimbangan, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi tadi kan kalian sudah belajar kalau reaksi itu bisa bolak-balik, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, yang mempengaruhi apa bergeser ke kanan dan ke kirinya itu akan kita pelajari hari ini. Nah, faktor-faktornya yang akan kita pelajari ada konsentrasi, ya. Di sini bisa kalian baca konsentrasi, suhu, kemudian tekanan dan volume. Jadi faktor-faktor tersebut yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian kalian diharapkan bisa menyimpulkan dan menyajikan hasil diskusi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Jadi di akhir kegiatan nanti kalian diharapkan bisa menyajikan hasil diskusi kalian tentang faktor-faktor kesetimbangan. Itu ya. Nah, ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil hari ini, yaitu penilaian post-test, penilaian kognitifnya, kemudian penilaian sikap nih. Jadi kalian nanti selama pembelajaran akan Ibu lihat sikapnya dalam diskusi maupun dalam pembelajaran. Itu sikap rasa ingin tahu, sikap disiplin, dan sikap tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah penilaian keterampilan, itu nanti akan diambil dari penampilan presentasi kelompok. Ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut ya. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita harus belajar kesetimbangan kimia? Nah, ada beberapa peranan penerapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain keseimbangan pH dalam darah, itu ada reaksi kesetimbangannya, kemudian siklus oksigen dan pembuatan pupuk amonia, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa yang Ibu tampilkan di sini. Barangkali di sini ada yang mau jadi dokter? Ada? Ya, ada ya. Nanti dalam ilmu kedokteran juga digunakan ini reaksi-reaksi kesetimbangan dalam tubuh gitu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita pretest dulu ya. Jadi kalian silahkan dibuka laptopnya, kemudian buka quizzes. Kodenya 1844478. Tiga dulu. Nanti untuk dulu. Satu lagi. Oke, kita mulai quiznya. Sudah semuanya?
Kita lihat ya. Hasilnya kebanyakan pada benar berapa ini? Nih, brilian memimpin ya, walaupun belum sempurna nilainya. Gak apa-apa, baru pretest nanti setelah pembelajaran. Semoga kalian paham kemudian bisa mengerjakan post testnya. Nah, brilian dari 5 betul 2. Kebanyakan pada benar 2 ya dari 5 soal. Oke. Nah, boleh sekarang ditutup lagi laptopnya ya. Nah, kita lanjut masuk ke materi. Kalian lihat di sini ada gambar timbangan ya. Jadi reaksi kesetimbangan bisa kita bayangkan sebagai timbangan. Misalnya gitu kan, kalian bingung ya kalau membayangkan reaksi. Nah, coba kalian bayangkan reaksi itu adalah timbangan. Di sini ada yang sebelah sana reaktan, kemudian ada produk. Nah, ketika ada sebuah perlakuan, yaitu ada penambahan di sisi mana ini? Di sisi reaktan, maka tidak seimbang lagi. Nah, supaya kembali setimbang, maka reaksi harus bergeser kemana? Ke arah produk. Jadi abu-abu bola abu-abunya kan bergeser ke arah produk supaya terbentuk kesetimbangan yang berlias kembali sama setimbang kembali itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari, bahwa jika suatu sistem atau reaksi kesetimbangan diberi sebuah pengaruh, maka sistem tersebut akan berubah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperoleh kesetimbangan yang baru. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kesetimbangan. Iya, pergeseran kesetimbangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, itu pergeseran kesetimbangan itu menurut asas Le Chatelier ya. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh, maka kesetimbangan akan bergeser untuk meminimalisir pengaruh tersebut sehingga tercapai kesetimbangan kembali. Nah, itu adalah asas Le Chatelier yang akan digunakan dalam pergeseran kesetimbangan. Nah, ada berapa sih faktornya tadi di depan? Masih kan nggak? 3. Iya, apa aja? Konsentrasi, suhu, volume, dan tekangan. Oke, bagus ya Fani. Ada faktor konsentrasi, faktor suhu, sama faktor tekanan dan volume. Sebenarnya ini ada dua tekanan, ada volume. Cuma biasanya dijadikan satu karena mereka saling berhubungan. Nah, sebelum kita lanjut langkah selanjutnya, di sini ada video yang menggambarkan secara makroskopis. Makroskopis itu yang bisa kalian amati langsung, bahwa reaksi kesetimbangan bisa kalian amati dari mana ya? Coba kita lihat YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang konsentrasi dan pergeseran kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita dulu tentang sistem kesetimbangannya, yaitu FXCN yang penting ya, terjadi aja ya. Kelihatan jelas nggak warnanya? Yang awalnya merah. Ketika kita tambahkan konsentrasi salah satu reaktannya, yaitu FeCO3, lalu yang terbentuk akan semakin merah. Nah, kelihatan ya, sedikit ada perbedaannya. Ini karena proyektornya mungkin warnanya nggak jelas. Nah, ketika ditambah reaktan, warnanya semakin merah.
Nah, lanjut. Nah, kelihatan ini dari merahnya jadi iya benar. Bisa seperti ini. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, itu dia. Jadi secara makroskopik itu bisa kalian amati langsung dengan mata. Kalian bisa mengamatinya dari apa berarti? Dari perubahan apa? Warnanya. Jadi secara makroskopis bisa dilihat dari perubahan warnanya. Ketika ditambah reaktan makin merah, ketika diambil reaktannya memudar warnanya. Nah, itu secara penglihatan secara makroskopis bisa kalian amati bahwa reaksi itu bisa bolak-balik, bisa terbentuk produk lebih banyak, bisa balik lagi terbentuk reaktan. Oke. Nah, Ibu akan bagikan LKPD satu orang satu. Nah, silakan dibuka. Di situ ada bacaan tentang pupuk amonia. Jadi salah satu peranan keseimbangan dalam kehidupan itu dalam pembentukan pupuk amonia yang tadi Ibu sampaikan ya. Silakan dibaca dulu bacaannya. Setiap orang boleh baca sendiri-sendiri ya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang muncul yang hubungannya sama pupuk amonia itu tadi? Apa? Dia bisa mengajukan pertanyaan? Masalah apa yang muncul dari wacana tersebut? Apa nih? Cara memperbanyak amonianya. Ya, cara memperbanyak amonia. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana Cara memperbanyak amonia. ya, bagaimana cara memperbanyak amonia? Yang bisa melengkapi hubungannya sama materi hari ini. Berarti bagaimana cara memperbanyak amonia dihubungkan dengan kesetimbangan gitu ya. Nah, itulah yang akan kalian cari jawabannya. Kalau sekarang menjawab udah bisa belum? Belum. Jadi kita belajar dulu sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Kalian boleh berdiskusi. Di sini Ibu sudah membagi kelompok, ada 3 kelompok ya. Silahkan duduk bersama kelompok kalian masing-masing, bawa buku paket dan laptopnya sama LKPD-nya. Silahkan. Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Ya, coba Revan itu bajunya dimasukin dulu. Ya, kok nggak dimasukin bajunya? Oke. Nah, masing-masing kelompok sudah berkumpul. Kalian buka lagi laptopnya, boleh buka lagi laptopnya dan membuka Google Classroom kalian. Di Google Classroom sudah Ibu share video-video tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada video, ilustrasi, pergerakan molekul seperti itu, supaya kalian bisa membayangkan bagaimana sih pergeseran kesetimbangan. Tuh, nah silakan sudah buka Google Classroom-nya? Udah. Silakan dibuka videonya, terus kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di LKPD sudah ada apa saja faktor-faktor kesetimbangan, terus jelaskan. Nah, setelah kalian menjawab di LKPD, produk akhir kalian yang akan kalian presentasikan itu kalian buat di aplikasi Canva ya. Bisa semuanya? Bisa. Jadi silahkan nanti berbagi tugas. Buka Canva-nya, siapa yang mau membuat faktor konsentrasi, siapa yang mau membuat faktor suhu, siapa yang mau membuat faktor tekanan. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan tugasnya? Jelas? Ibu, untuk Apa? yang di Canva kan ada berbagai macam jenis. Nah, kita menggunakan PPT atau infografis. Bebas, mau PPT boleh, infografis boleh. Itu sekreatif kalian masing-masing ya. Ada lagi pertanyaannya? Gak ada? Nah, silahkan berdiskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa saling tanya temannya. Kalau temannya belum bisa menjawab, bisa tanya ke ibu. Oke? Oke, silahkan dibuka videonya dulu, baru kalian jawab LKPD-nya. Nah, habis ini kita presentasi. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Kayaknya udah pada capek. Semuanya berdiri? Berdiri dulu semuanya. Biar nggak memandang laptop terus, biar matanya terjaga. Nah, kita tes konsentrasi. Sebelumnya berhitung dulu ya dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Oke, diingat-ingat angka yang tadi kalian sebutkan adalah nama kalian. Oke. Nah, cara mainnya gampang banget. Cuman kalau nanti ibu bilang bidik, tembak, dor 1, berarti yang namanya 1 harus siap. Bidik, tembak, dor. Kamu nembak nomor berapa? Gitu ya. Nanti kalau yang ditembak itu enggak dalam hitungan ketiga itu enggak connect, berarti dia harus duduk. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas enggak? Jelas. Oke, kita mulai ya. Kita dimulai dari ibu dulu ya. Terus jawabnya apa tadi? Bidik tembak dor, jawabnya apa? bidik tembak dor. Siap dulu, siap. Bidik tembak dor. Gitu. Siap. Oke, dimulai dari ibu. Bidik tembak dor 7. siap. 1. Berapa sih?
Siap bidik T faktor 1. Siap bidik T faktor 9. Siap bidik T 8. Faktor 3. Siap bidik T faktor 2. Siap bidik T faktor 4. Siap bidik T. Siap bidik T faktor 3. Dor. Udah, oke. Gimana? Masih konsentrasi nggak nih? Kita bisa lanjut? Bisa. Nah, oke. Terima kasih semua tepuk tangan. Masih konsentrasi ya. Tadi nggak apa-apa, Revan kan pas awal-awal masih loading. Oke. Baik, semuanya masih konsentrasi. Sekarang kita lanjut presentasi dari mulai kelompok pertama, kelompoknya Fani ya. Silakan kamu presentasi faktor konsentrasi ya. Kalian presentasikan faktor konsentrasi. Buka dulu yang sudah dikirimkan. Oke, silakan kelompok satu, kelompok Fani, Reza dan Lutfi maju untuk mempresentasikan faktor konsentrasi ya. Faktor konsentrasi saja sama jawaban dari pertanyaan bagaimana memproduksi amonia dilihat dari faktor konsentrasi aja. Oke, jelas? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Yang beranggotakan Lutfi, Reza dan Raya. Apa yang kita bakal presentasiin? Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia, yaitu ada faktor konsentrasi, suhu, faktor tekanan, dan volume. Jika konsentrasi reaktan ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jika reaksi dikurangi konsentrasi, maka reaksi tersebut akan bergeser ke arah reaktan. Jika ingin memperoleh amonia yang banyak, maka apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan itu yang pertama kita harus menambah konsentrasi N2 sama H2 biar dia bergeser ke arah produk. Yang ini produk, ini reaktan, ini produk. Maka kita akan harus menambahkan si konsentrasinya. Ini ada yang sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyain dulu ke kelompok 1? Enggak, cukup jelas ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok kedua akan mempresentasikan tentang faktor suhu ya. Silahkan Putih, Revan, dan Alfa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putih, Revan, dan Alfa akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ada 3, yaitu faktor konsentrasi, faktor suhu, dan faktor tekanan dan volume. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfa. Jadi yang akan kita bahas itu cuma faktor suhu. Jadi faktor suhu itu ada pada reaksi eksoter. Reaksi eksoter kita bisa lihat dari gambar ya. Kalau misalkan delta H-nya minus, berarti reaksinya itu eksoter. Kalau eksoter berarti jika suhu sistem dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya jika suhu sistem diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Pada reaksi endoterm, delta H-nya positif. Jadi jika suhu sistem dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah kanan, dan jika suhu diturunkan, maka reaksi bergeser ke arah kiri. Nah, kesimpulan dari pertanyaan tentang cara meningkatkan pembuatan amonia yang kami dapat adalah karena reaksi pembentukan amonia menggunakan reaksi eksoter,
Maka agar kesetimbangan bergeser ke arah produk adalah dengan cara menurunkan suhu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, silahkan. Jadi reaksi eksoterm itu dilihat dari mananya? Jadi ini dari gambar sini, yang digambar ini adalah pembuatan amonia. Nah, pembuatan amonia itu delta H-nya itu minus. Jadi kan kalau eksoterm itu delta H-nya minus. Jadi kita simpulin reaksinya itu eksoterm. Oke. Jelas, Fani? Jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok Alfa, Putih, dan Revan. Kita beri tepuk tangan semuanya. Oke, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok terakhir ya, yang akan mempresentasikan faktor terakhir. Ada faktor tekanan dan silakan kelompok pilih Bayu dan Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok yang beranggota Brili, Bayu, dan Evan akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Akan dijelaskan oleh Bayu yang pertama. Tekanan dan volume. Jika tekanan ditambah, volume akan berkurang atau mengecil, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Dan jika tekanan dikurang, volume akan bertambah atau membesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Lalu kita hubungkan ke masalah amonia. Berikut adalah reaksi dari pembentukan amonia. Sebelum kita menghubungkan reaksi amonia dengan faktor tekanan dan volume, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mengetahui koefisien dari masing-masing reaktan dan produk. Yang di kiri adalah reaktan, yaitu N2 dan 3H2, sementara yang di kanan adalah produk. Yang koefisien reaktan mempunyai 4. Apa itu koefisien? Karena koefisien adalah angka di depan unsur. Kalau nggak ada angkanya berarti koefisiennya 1. Nah, reaktan mempunyai koefisien 4. Kenapa? Karena N2 itu mempunyai 1 koefisien, sedangkan H2 mempunyai 3 koefisien. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Sedangkan produk mempunyai hanya 2 koefisien. Jadi, jika kita ingin menambahkan amonia yang merupakan produk, maka kita harus memperbesar tekanan agar volume mengecil. Lalu otomatis reaksi akan bergeser ke arah produk, yaitu amonia, karena amonia mempunyai koefisien yang lebih kecil dibandingkan reaktan. Sekian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya? Nggak ada. Oke, bagus sekali ya presentasinya untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan semuanya. Ya, silakan ditutup. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pemaparan dari masing-masing kelompok terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Jadi bisa dilihat di slide dulu, semua fokus lagi ke depan. Faktor yang pertama tadi adalah faktor konsentrasi. Gimana pengaruh konsentrasi tadi? Jika konsentrasi reaktan ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. ya, jika konsentrasi reaktan ditambah ke arah produk, jika konsentrasi reaktan dikurang akan bergeser ke arah reaktan. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor suhu. Gimana tadi kesimpulannya? Nah, jadi kalau faktor suhu, perhatikan. Kalau faktor suhu dilihat reaksinya ekso atau endo dulu ya. Ya, gimana kalau isoterm? Apa itu endoterm? Kalau suhunya dinaikin maka reaksi bergeser ke arah produk. Kalau diturunin reaksinya bergeser ke arah reaktan. Ya, itu kalau endoterm atau delta H-nya positif, pintar. Kalau delta H-nya negatif atau reaksi eksoterm, itu kebalikannya ya. Jika suhu sistem naik, maka bergeser ke arah kiri atau
reaktan. Kalau eksoterm ya, kalau suhunya turun baru ke arah produk ya. Ayo fokus dulu. Kemudian faktor selanjutnya adalah tekanan dan volume. Dari gambar itu kita bisa lihat tekanan sama volume itu berhubungan. Coba dilihat. Kalau ditekan, tekanannya makin besar, berarti volumenya makin kecil. Kalau tekanannya dikurangi, volumenya akan membesar gitu. Makanya itu Ibu jadikan satu. Jadi tekanan dan volume itu saling berhubungan. Ketika volume diperkecil, bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kalau volume diperbesar, bergeser ke koefisien yang lebih besar. Oke. Nah, untuk mendapatkan amonia yang optimal, tadi kita rangkum menjadi satu. Ada apa aja yang harus dilakukan untuk mendapatkan amonia yang lebih optimal? Yang pertama, konsentrasi produk terus apa lagi? Terus iya, oke. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya kita post tes ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut tes. Sudah siap? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut post tes ya. Post tesnya sama kayak tadi. Buka kuisis. Silakan dibuka kuisisnya, kodenya ya. 57232. Oke, udah join semua. Ibu mulai ya. Semuanya konsentrasi, dibaca soalnya. Start. Oke, udah selesai semua. Ibu end ya kuisnya. Kita lihat. Nah, pemimpinnya masih Brilian, Alfa, kemudian yang ketiga ada Putih. Yeay, tepuk tangan. Oke, dari nilai pretest ke post test sudah ada kemajuan ya. Ada beberapa mungkin yang belum, mungkin masih belum paham. Nah, selanjutnya ada refleksi, masih pakai kuisis juga. Nah, ini kodenya ya, silahkan join. Nah, di situ refleksi tidak ada poinnya, tidak ada benar salah. Jadi di situ isi pertanyaannya hanya terkait bagaimana perasaan kalian, bagaimana pemahaman kalian setelah kalian belajar hari ini. Kita mulai ya. Ya, jadi nggak usah tanya temannya, ini hanya tentang pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Di situ ada emoticon, happy, bosan, pusing, atau biasa aja. Nah, oke. Terima kasih untuk refleksinya. Nanti Ibu akan baca untuk perbaikan ke depannya. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan praktek tentang faktor konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi minggu depan kalian bawa jas lab ya. Untuk hari ini apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah.